Oke, recording on, teman-teman. Mari kita membahas untuk project questions selanjutnya di nomor 141 dari 180. Four member on agile teams are collocated while the two others work remotely from home. Jadi 4 member agile team collocate berarti bersatu dalam satu ruangan, sementara 2 lainnya secara remote bekerja dari rumah. The project manager want to purchase office supplies and other physical and digital tools for the team member to support their day-to-day work, enable collaborations, and promote the use of the agile best practice. Jadi project manager membeli perlengkapan kantor dan physical lainnya atau perlengkapan lainnya seperti digital tools untuk tim member untuk support day-to-day work-nya dengan mengenable kolaborasi dan mempromosikan agile best practice. Which of the following is best for the project manager to buy? Apakah whiteboard, index cards, sticky note, flip chart? Apakah instant messaging, application, web camera, microphone, atau Gantt chart and project management information system, ataukah whiteboard, index chart, sticky note, web camera, and microphone. Kalau ini related hubungannya dengan remote work dan ada yang collocate, berarti itu yang diperlukannya adalah untuk kolaborasi kerjasama, yaitu adanya mikrofon, web camera, sticky note, dan index card, dan juga whiteboard. Jawaban yang paling sesuai adalah yang di D, itu udah obviously banget ya, sudah jelas banget. Kita next selanjutnya. 142. A charter for two phase project to build a space satellite has just been approved. Jadi charter untuk dua fase project untuk membuat satelit luar angkasa baru saja di-approve katanya. Untuk fase yang pertama adalah desain dan fase keduanya adalah development. Dan requirement untuk fase pertama adalah di depan, telah disampaikan di depan. Dan requirement untuk fase keduanya diketahui itu masih high level, masih secara umum. Dan beberapa satelit komponennya akan diproduksi oleh vendor. How should the project manager approach planning for the second phase? Bagaimana project manager approach untuk planning pada fase yang kedua ini? Apakah ensure that the work breakdown structure is as detailed as possible? Apakah select only those vendor who are in the pre-approved seller list? Ataukah assign a dedicated team member to monitor the quality deliverable? Ataukah D, inform as many project team member and stakeholder possible? Kalau dilihat dari sini untuk charter kedua ini untuk membangun satelit luar angkasa, dan yang keduanya, dan ini yang dibicarakan adalah fase kedua, itu berupa development. Jadi kalau development berarti apakah answer work breakdown, approach planning kedua untuk planningnya, apakah answer the WBS, itu possible, tapi detail as possible kita lihat lagi seperti apa. Kalau misalnya secara detail untuk di agile team itu tidak related. Lalu kita lihat di select only those vendor who are only pre-approved list, tidak terlalu related ya. Atau assign dedicated team member to monitor the quality deliverables, ini hubungannya sama quality. Memang yang paling masuk adalah info, melibatkan sebanyak dari project team member dan stakeholder as possible gitu. Selanjutnya di 143 dari 180. Your project team is in the process of implementing the activities specific in the quality management plan. The scope, the schedule, and the budget are clear and well defined. Therefore, you manage this project using predictive method. However, since your next project is agile, you want to start experimenting with some agile practice already in your current project.
What can you do to achieve your goal as part of the process performed by the team? Jadi ya, project tim Anda sedang diproses untuk mengimplementasikan aktivitas secara spesifik di Quality Management Plan. Dan ini masih area di Project Management Plan berarti. Sebagai baseline, yaitu antara scope, schedule, dan budget telah jelas didefinisikan ya. Dan therefore, meskipun demikian, you manage the project using a predictive method. Dan Anda manage projectnya menggunakan predictive method atau waterfall. However, bagaimanapun, since your project is agile, sebagaimana project Anda adalah agile, Anda menginginkan untuk start experimenting with some agile practice already in your current project. What can you do to achieve your goal as part of the process performed by the team? Apakah suggest the team to alternate analysis instead of document analysis? Apakah B, encourage continuous stakeholder engagement with team member? Ataukah D, incorporate team building activities into product testing and team inspection tasks? Ataukah D, limit stakeholder involvement to shield the team from external distractions? Kalau bicara tentang agile practice, yang pertama akan mengedepankan kolaborasi tim ya dan self-organizing tim. Jadi kalau di sini hubungannya dengan alternative analysis, dokumen analisis tidak terlalu berhubungan. Apakah dengan B, encourage continuous stakeholder with team member? Kalau sebagai agile coach, dia memang bisa jadi untuk mengencourage ya continuous stakeholder dengan team member. Apakah C, team building activities, testing ini tidak terlalu related. Limit stakeholder involvement, kalau di limit malah jadi kurang bagus dong kalau gitu. Jadi jawaban yang paling masuk akal adalah si B, encourage continuous stakeholder engagement with the team member. Selanjutnya di 144. A team manager oversees a team consisting of a business analyst and 3 software developer. The team release a prototype to the customer to review and just finished gathering new requirement for the next project iterations. After reviewing the requirement documentations, the project manager discovered that some of the requirements were never documented. In this scenario, who would be the person responsible for gathering and documenting business requirement? Jadi project manager melihat bahwa tim yang terdiri dari business analyst dan 3 software developer dan tim merilis ataupun mengeluarkan dari prototype untuk customer untuk direview dan baru saja menyelesaikan untuk menggathering requirement yang baru atau mengkolek mendata requirement yang baru untuk project next iterasi selanjutnya. After reviewing the requirement documentation, setelah review requirement dokumentasi, project manager discovered that some of the requirement were never documented, bahwa beberapa requirement tidak pernah didokumentasikan. In this scenario, who would be the person responsible for gathering and documenting the business requirement? Siapa orang yang bertanggung jawab untuk menggathering ataupun mengumpulkan dan dokumentasi dari business requirement? Apakah A, the customer? Apakah si B, project manager? Apakah C, developer? Ya, masih nyambung. Ada. Apakah D, business analyst? Kalau dilihat dari consist dari timnya, yang paling possible untuk mengumpulkan data-data adalah si D ya, business analyst. Dan nggak mungkin developer. Kalau project manager dan customer itu tidak related karena yang dimention adalah business analyst dan 3 software developer. Nomor 145, an agile team is midway through sprint when a stakeholder approach the project manager with new requirement. The stakeholder claim that the requirement is must have, katanya, harus dimiliki untuk stakeholder claim requirement itu. The change management plan provide that all changes should be passed through the change control board.
Dan change management plan menyediakan bahwa segala macam perubahan harus melalui namanya CCB atau Change Control Board. What is the best course of actions for the project manager? Apakah reprioritize backlog? Apakah reject the requirement? Apakah hold the sprint retrospective? Atau they ask the stakeholder to discuss the new requirement to the product owner and have submit the change request. Kalau kita sebagai di tengah-tengah project requirement terus ada perubahan itu, terus itu harus semuanya dimasukin ke CCB, yang paling possible solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan meminta stakeholder untuk mendiskusikan new requirement tersebut karena pada product owner selaku pemilik produk backlog ya, dan submit change request kepadanya perihal ada perubahan request tersebut untuk dapat di-approve oleh si Change Control Board. Oke, next. Selanjutnya di 146, a significant safety issue has been discovered in one of the project deliverable. Resolving and testing the issue would require 2 weeks of additional work. The project manager is unsure if the team member and the testing lab require to complete this work will be available during those 2 weeks. What should the project manager do first? Jadi significant issue, safety issue has been discovered. Significant safety issue baru saja ditemukan terhadap project deliverable. Dan untuk resolve dan testing issue would require, yang mana memerlukan itu 2 minggu additional pekerjaannya, dan project manager itu tidak dapat memastikan bahwa tim membernya dan testing lab to complete this work will be available in 2 weeks katanya. What should the project manager do first? Kalau kita lihat do first, jawabannya adalah yang stepnya kita list, yang paling pertama kita bisa lakukan, dan itu belum tentu sebagai solusi utuhnya. Apakah review the resource requirement documentations? Apakah ask the project sponsor for additional resources? Apakah check resources availability in the resource calendar? Apakah submit change request? Ini tidak ada hubungannya. Ask the sponsor, enggak juga, baru ini juga udah langsung sponsor, tidak segampang itu naikin ke project sponsor untuk additional resource ya. Review the resource requirement documentations. Ini bisa tricky-nya, bisa satu untuk mengecoh jawaban, tapi memang yang paling possible adalah si C, karena untuk mengecek terlebih dahulu ketersediaan dari resource yang ada di resource calendar. Manakala pas dilihat resource calendar, ada 1-2 tim yang memang sedang lowong pekerjaannya begitu. Oke, next si 147. To determine the budget for your project, you aggregate cost estimate of the work package and send a draft budget to the sponsor for review katanya. Untuk memastikan budget dari proyek Anda, lalu Anda mengagregat, menghitung ulang, kalkulasi tentang cost estimasi dari work package, itu istilah di bawah dari decompose untuk quick big dan structure, dan mengirimkan draft budget ke sponsor untuk direview. The sponsor reply menjawab bahwa untuk request itu salah satunya dengan remove training cost dari project team, di mana itu produknya akan develop dengan self-organizing agile team. Dan team member bisa juga untuk self-study untuk pengetahuan yang atau skill yang hilang itu. What should you respond the sponsor? Apakah agree, apakah explain, apakah request, atau facilitate? Kalau respon dari sponsor sebenarnya bisa masuk ke yang paling possible dalam bentuk facilitate atau agree ya. Kalau request, how should the project use? How should you respond the sponsor? Tidak, ini tidak related karena untuk si sponsor reply remove training cost itu. Yang ada juga dia memastikan bahwa si training cost itu tidak hilang dari activity si project itu. Kita lihat yang A,
Itu menjelaskan tentang team member itu bisa belajar untuk missing skill on their own katanya. And the budget will still have to cover the time and the team will spend to close knowledge gap since the team will be less productivity during this period. Dan ini merupakan jawaban yang terbaiknya ya, kalau kita lihat pelan-pelan di antara yang lainnya. Nah, next 148. A company is about to undertake a project that will use new technology. It is expected that the customer will request very large number of changes throughout the entire project lifecycle. The project sponsor indicate that delivering incremental value to the customer frequency while maintaining the cost baseline under the cost of the utmost important for the project. Which of the following would help the most in addressing the frequent change? Kita lihat perusahaan undertake project that will use yang menggunakan teknologi baru. It is expected, sangat diharapkan bahwa customer akan request very large number changes dengan perubahan yang sangat banyak gitu ya, very large number changes tuh selama project life cycle itu berlangsung. Dan project sponsor mengindikasikan bahwa dengan mengirimkan value secara bertahap ke customer dan terus-menerus frequently while maintaining the cost baseline, sementara itu kita harus maintain juga ataupun maintain terus memastikan si cost baseline-nya under control dan juga important for the project dan juga menjadikan penting kepada projectnya. Which of the following will have the most in addressing the frequent change? Manakah pilihan di bawah ini yang paling tepat untuk menyelesaikan terhadap berbagai macam perubahannya secara frekuensi? Apakah time boxing? Apakah integrated change control? Apakah risk register atau quality control measurement? C dan D itu bisa dicoret ya, karena ini kita berhubungan dengan perubahan dari frequent changes yang banyak. Itu adalah antara integrated change control untuk mengkontrol atau time boxing. Kalau time boxing berarti si waktunya itu irama waktunya teratur gitu. Itu time boxing dan tidak bisa di-extend lagi. Kalau sudah itu ya sudah gitu. Salah satu itunya sih. Kalau integrated change control, misalnya kalau ada perubahan ya harus di-approve dulu dan lain sebagainya. Itu salah satu teknik fitur juga untuk mengkontrol dari perubahan, changes frequently. Tapi untuk jawaban yang tepat di sini adalah time boxing, karena diukur perubahan yang sangat banyak, tapi juga difilter dengan basis of schedule baseline. Jadi gitu. Time boxing itu berarti misalnya kalau time boxingnya hanya 15 menit, sudah 15 menit setiap hari briefingnya. Tidak boleh dilebihkan, itu time boxing. Next, selanjutnya. Di 149, a project manager has recently been given a promotion and became the sponsor of new initiative within her company. Project manager baru saja menyelesaikan recently katanya been giving promotion dan memberikan promosi dan menjadikan itu sponsor new inisiatif kepada perusahaan. Given her past success in managing similar project, dengan diberikan past suksesnya, kesuksesan yang lamanya untuk manage project yang mirip gitu, the organizational project steering committee asks her to submit high-level project estimate that will be reviewed next week to decide on whether or not the initiated the project. And what is the best course of action for new sponsor? Yang paling pertama, apakah get professional estimate? Tidak ada related. Apakah B use own expert judgment? Kalau kita lihat itu manage similar project berarti itu expert judgment sih. Kita lihat yang lainnya, si WBS create accurate bottom up itu bukan salah. Apakah work with the project team to create the request the estimate? Dan jawaban yang terbaik adalah dengan B.
Itu menggunakan expert judgment dan beberapa historical information yang lainnya. Di 150 langsung dibacakan to produce deliverable, untuk menghasilkan outputnya dari pekerjaan ini. Your project has to contract with several vendor. Jadi project harus dikontrak untuk beberapa vendor, dan deliverable will be developed using agile framework with constant driving delivery. Dan deliverable-nya juga akan di-develop dengan menggunakan agile framework secara constraint untuk driven delivery-nya katanya, which will influence the contractual relationship with the vendor. Manakah di bawah ini istilahnya influence itu semacam pengaruh ya, the contractual relationship dengan vendor. Which of the following strategies would be the most appropriate for the project? Manakah following di bawah ini atau list di bawah ini yang strategis dan yang paling possible untuk diterima oleh project ini? Kita arsir yang salahnya. Yang pertama, apakah develop procurement statement of the WBS itu diperlukan untuk strategis dari project ini? Tidak. Apakah D, kita langsung lihat yang lain ya, utilize standard firm fixed price contract for each stakeholder? Bukan, karena ini sudah disebutkan bahwa constant driven delivery-nya, jadi bisa jadi di delivery-nya tuh dibayarnya itu per deliverable untuk kontraknya. Jadi bukan firm fixed price contract for each vendor, bukan. Dan kalau pilihnya 3 di antara 5, berarti sisa dari 2 lain itu yang betul. Kita lihat pursue charges award relationship, itu betul. Ada fixed price increment when contracting the vendor, itu bisa juga, masih relevan per deliverable. Ataukah include an early cancellation option for the vendor contract. Jadi kalau ada yang tidak sesuaian atau tidak sepakat di antara dua entitas itu, salah satunya bisa mengajukan untuk pemutusan kontrak tersebut. Dan jawabannya adalah si B, C, dan E, kecuali A dan D itu salah. Oke, sudah untuk sampai 150 dulu. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman. Tetap semangat.